Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai merek atau brand dan pembuatannya. Akan tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rabiah dari Prodi PAI Lokal 4. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pengertian merek dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong 2008, merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dengan produk pesaing. Yang kedua, menurut Tiptono 2008, merek adalah logo, instrumen legal, hak kepemilikan, perusahaan, shorthand notation, risk reducer, positioning, kepribadian, rangkaian nilai, visi, penambah nilai, identitas citra, relasi, dan evolving entity. Yang ketiga, menurut Shimamura 2001, merek adalah nama, tanda, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Merek juga mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Selanjutnya, bagian-bagian merek menurut Kotler dan Keller 2009. Bagian-bagian merek ini ada 4. Yang pertama, nama merek atau brand name adalah sebagian dari merek yang diucapkan. Yang kedua, tanda merek atau brand mark adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Yang ketiga, tanda merek dagang atau trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Dan yang terakhir, hak cipta atau copyright adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Selanjutnya, jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Yang kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Yang ketiga, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Selanjutnya, materi terakhir, yakni tahapan perkembangan merek. Tahapan perkembangan merek ini terdiri dari 6. Yang pertama, produk yang tidak memiliki merek atau unbranded goods. Pada tahap ini, produk dikelola sebagai komoditi, sehingga merek hampir tidak diperlukan. Kondisi ini sangat mendukung apabila permintaan atau demand lebih banyak dibandingkan dengan pasokan atau supply, yang biasanya sering terjadi dalam situasi perekonomian yang bersifat monopolistik. Yang kedua, merek yang dipakai sebagai referensi atau branded preference. Pada tahap ini sudah terjadi persaingan sedikit demi sedikit, meskipun tingkatannya belum begitu ketat. Persaingan ini merangsang produsen untuk membuat diferensiasi produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar produk yang ia hasilkan memiliki perbedaan dari produk perusahaan lain. Yang ketiga, merek sebagai simbol atau ikon.
Pada tahap ini, merek menjadi milik pelanggan. Pelanggan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai merek yang ia gunakan. Pada umumnya, merek yang masuk pada tahap ini sudah bersifat internasional, dan pelanggan yang menggunakan merek ini dapat mengekspresikan dirinya atau dapat menunjukkan jati dirinya. Yang keempat, merek sebagai personality. Pada tahap ini, diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi menjadi semakin sulit untuk dilakukan, karena hampir sebagian perusahaan melakukan kegiatan yang sama untuk membedakan produk yang dihasilkan dari produk pesaing. Perusahaan melakukan tambahan nilai-nilai personality pada masing-masing merek. Yang kelima, merek sebagai sebuah perusahaan. Iklan pada tahap ini memiliki identitas yang sangat kompleks dan lebih bersifat interaktif, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek, karena merek perusahaan tersebut merupakan wakil perusahaan, sehingga merek sama dengan perusahaan. Semua direksi dan karyawan memiliki persepsi yang sama tentang merek yang dimilikinya. Yang terakhir, merek sebagai kebijakan moral. Saat ini, hanya ada beberapa perusahaan yang telah berada pada tahap ini, yaitu perusahaan yang telah mengoperasikan kegiatannya secara transparan, baik mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan operasionalnya, sampai produk maupun jasa dan pelayanan purna jualnya kepada pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, mengapa brand penting dalam bisnis? Jawabannya, karena brand atau merek digunakan sebagai pembeda dari satu produk dengan produk yang lain. Pertanyaan yang kedua, apa contoh dari unbranded goods? Jawabannya, beras murah, BBM, dan obat generik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi brand? Jawabannya, 1. Pahami tujuan bisnis secara mendalam. 2. Konsisten terhadap standar branding. Ketiga, memanfaatkan emosional pelanggan. Dan yang keempat, fleksibel dalam melaksanakan aktivitas branding. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.